nama saya Lian Maulani, umur saya 33 tahun, pekerjaan saya sebagai bidang warnet dan juga JNE. Terkait mendorong Universitas calon perempuan, menurut pendapat saya, siapapun calon perempuan yang akan duduk sebagai dewan, dia harus mengenal keluhan dari masyarakat, bukan hanya untuk mendengar saja, dia juga harus melihat masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, terutama hak perempuan yang selama ini yang selalu dikeduakan. Nama saya Linda Hole, saya salah satu aktivis perempuan di Maluku. Selain itu juga saya sebagai salah satu staf pemantauan dan penyelidikan di Komnas HAM Perwakilan Maluku. Kalau berbicara mengenai kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan temu konstituen yang dilakukan oleh Yayasan Umanu, Radio Umanu, menurut saya itu adalah sebuah hal yang cukup baik dan bermanfaat. Ada beberapa aspek yang bisa kita lihat. Pertama, keuntungan bagi perempuan caleg sendiri adalah bagaimana dia kemudian bisa mempelajari proses untuk berkomunikasi dengan konstituennya sendiri, dan bagaimana juga dia bisa mampu untuk memberikan beberapa visi dan misi apa yang akan dia lakukan saat dia nanti duduknya sebagai anggota legislatif nanti di daerah. Dan ini langkah positif agar perempuan belajar dan mampu untuk bisa berbicara di arena publik. Selain itu juga Kak, saya melihat bahwa kenapa sampai perempuan itu harus dan punya kewajiban untuk turut serta dalam pelaksanaan legislatif, ya, pemilihan legislatif. Selain itu adalah merupakan hak konstitusional mereka sendiri, tapi juga itu adalah sebuah proses pembelajaran bagi mereka. Dan yang paling penting adalah bagaimana proses pendidikan politik itu diajarkan sejak dini kepada perempuan-perempuan, agar nantinya mereka mempunyai visi misi yang jelas saat mereka duduk nanti bisa mewakili keterwakilan dari perempuan, khususnya perempuan Maluku. Dan mereka juga harus melihat aspek-aspek mana saja atau isu-isu strategis mana saja yang merupakan hal yang terpenting untuk kemajuan perempuan Maluku ke depan. Kita di Nuwara Selatan ini sebagai organisasi tertentu yang selama ini menangani kalau terkait dengan pendapat saya terkait dengan kegiatan temu konstituen ini sangat positif, karena ini berkaitan dengan kita menentukan pilihan kita terhadap caleg perempuan. Kita menuntut kualitas dan kapasitas yang sebentar tidak boleh, tetapi mereka bisa membawa aspirasi dan sekaligus strategi apa yang bisa dilakukan untuk mewakili aspirasi yang telah mereka lakukan. Bagaimana strategi yang harus dipakai oleh seorang caleg perempuan? Yang pertama adalah dia harus bagaimana memposisikan dia sebagai seorang wakil yang sebentar duduk di parlemen dapat memperjuangkan segala aspirasi yang akan dia bawa. Lalu bahwa dia juga memperjuangkan bagaimana strategi yang sebentar ke depan dia akan perjuangkan, sehingga apa yang menjadi aspirasi rakyat dapat dia bawa ke aspirasi. Lalu yang berikutnya, dia sebagai seorang caleg perempuan, dia juga harus diberikan kapasitas lebih berkaitan dengan mengemas isu-isu perempuan, sehingga ke depan apabila terjadi advokasi terkait dengan isu perempuan, dia juga bisa berbuat apa yang saya lakukan. Terima kasih. Saya Rinta Rumaila. Kita sekarang salah satu guru honor di Sekolah Negeri Madrasah Alia Negeri 1 Ambon, juga terlibat dalam beberapa aktivitas anak muda, salah satunya Yayasan Kanjoli Foundation, juga Melsi. Menurut saya kegiatan temu konstituen caleg perempuan itu luar biasa dan bagus. Temu konstituen ini memberikan semangat dan motivasi kepada kita untuk bagaimana kita perempuan harus dan bisa melibatkan diri dalam dunia politikan. Saya senang mulai dari proses awal sampai akhir, karena kita bisa berbagi ide dan pendapat untuk caleg-caleg perempuan yang sekarang ini sedang menjajaki
dunia kursi politik, walaupun dibatasi waktu tapi luar biasa dan proses diskusi yang asik dan menyenangkan. Menurut saya peningkatan kualitas perempuan itu penting dan harus selalu ada. Tapi peningkatan itu tidak hanya ada dan meningkat, tidak hanya diam dan pasif begitu saja. Tapi kita sebagai perempuan harus selalu aktif, membuka diri dalam aktivitas apa saja. Tapi yang aktivitas yang mempunyai nilai untuk pengembangan diri dan kualitas kita ke depan. Saya Hayati Kasuki, sekarang saya aktif sebagai pekerja sosial di LSM LPPM sebagai koordinator lapangan penanggulangan HIV/AIDS. Terkait dengan kegiatan temu konstituen bagi caleg perempuan, menurut saya kegiatan itu sangat penting untuk dilakukan karena dengan kegiatan tersebut kita bisa bertemu dengan para caleg perempuan dari latar belakang background yang berbeda. Dengan kegiatan itu juga kita bisa mengetahui sejauh mana kapasitas perempuan yang nanti akan duduk di kursi legislatif nanti. Saya pikir kegiatan itu sangat sangat penting untuk dilakukan. Kan upaya mendorong kapasitas caleg perempuan itu sendiri itu semua dikembalikan karena perempuan ini tidak mungkin berkembang tanpa ada semacam komunitas-komunitas tempat perempuan-perempuan berkecimpung. Nah, untuk itu perempuan harus, untuk meningkatkan kapasitas caleg perempuan harus ada dalam komunitas atau organisasi tempat perempuan itu bekerja, karena dari komunitas tersebut perempuan bisa mengembangkan kreativitas atau semacam passion yang ada dalam diri mereka masing-masing. Nah, untuk itu dengan meningkatkan kapasitas caleg perempuan itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Yang pertama itu saya mengenal dengan 4C. Yang pertama itu adalah konsep, competence, connection, and confidence. Dengan konsep yang perempuan itu miliki, misalnya dia mempunyai memiliki kapasitas di bidang ekonomi. Nah, dia bisa semacam bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, apabila dia sudah mempunyai konsep, dia juga harus mempunyai kompetensi dan connection atau koneksi. Nah, yang dimaksud dengan connection itu sendiri, bagaimana perempuan bisa membangun koneksi dengan jejaring sosial atau dengan orang lain gitu. Sehingga dengan koneksi itu dia bisa bisa sharing informasi, dia bisa mengetahui situasi yang terjadi pada saat ini. Selain itu, apabila dia sudah mempunyai connection, dia juga harus mempunyai confidence, kepercayaan diri. Dia mempunyai confidence, rasa percaya diri untuk bagaimana dia bisa memimpin suatu perubahan. Karena dengan konsep competence, connection, and confidence, saya yakin sungguh bahwa kapasitas yang dimiliki oleh caleg perempuan yang akan duduk di kursi DPR nanti itu pasti akan berbanding lurus dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.